Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida Kusmastuti dari kelas 3 PGSD A1 NIM 615. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Yang kedua, pelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga, pengelolaan sampah. Langsung saja memasuki materi yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam diperoleh dari lingkungan. Bahan makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup, semua berasal dari alam atau lingkungan. Untuk mendapatkan semua sumber daya alam tersebut, lingkungan harus selalu terjaga. Apabila lingkungan tidak kita jaga, maka yang akan terjadi adalah berkurangnya jumlah sumber daya alam dan mutu sumber daya alam. Berkurangnya jumlah sumber daya alam ini disebabkan karena rusaknya lingkungan, contohnya kerusakan hutan dan pencemaran sungai. Maka dari itu, sumber daya alam erat hubungannya dengan lingkungan. Berikut materi yang akan kita bahas, yaitu tentang apa saja upaya yang kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam selain dimanfaatkan harus dikelola dan dilestarikan. Untuk melestarikan sumber daya alam, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak sumber daya alam. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan dapat diperbanyak. Sebagai contoh, untuk tetap memiliki persediaan daging, maka dibuatlah peternakan sapi dan ayam. Untuk menghasilkan kayu terus-menerus, hutan ditanami kembali setelah ditebang. Untuk tetap memiliki persediaan bahan pangan, maka tanamlah padi di persawahan. Berikut ini adalah contoh gambar peternakan sapi dan persawahan. Kemudian yang kedua, upaya yang kita lakukan yaitu dengan cara memelihara sumber daya alam. Pengendalian sumber daya alam perlu diikuti dengan tindakan pelestarian dan pemeliharaan. Hutan yang gundul harus ditanami kembali. Tindakan penghijauan atau reboisasi dapat menjadi salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mengembalikan kesuburan tanah perlu dipupuk lalu ditanami dengan tanaman yang sesuai. Berikut ini adalah langkah untuk melakukan reboisasi. Yang pertama, gambar menjaga lingkungan dengan membersihkan lingkungan. Dan yang kedua adalah contoh gambar reboisasi. Upaya yang ketiga adalah melindungi sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan membuat Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Perlindungan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan membuat cagar alam, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Berikut ini contoh Suaka Marga Satwa dan cagar alam. Materi selanjutnya adalah pengelolaan sampah. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya kulit telur, sampah dapur, dan daun kering. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya kaleng bekas, plastik, dan pecahan kaca. Untuk menyelamatkan lingkungan dari tumpukan sampah, maka kita dapat mengelola sampah dengan kegiatan 4R. Apa itu 4R? 4R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse yaitu menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang, dan yang keempat, replace, mengganti. Untuk memahami 4R lebih lanjut,
Mari kita simak satu persatu, mulai dari reduce. Reduce, kegiatan mengurangi penggunaan suatu barang sehingga sampah pun berkurang, seperti mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, reuse, kegiatan menggunakan kembali barang yang sudah dipakai. Dan yang ketiga, recycle, mengolah kembali bahan yang tidak terpakai menjadi produk baru. Dan yang terakhir, replace, yaitu menggunakan barang pengganti yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Itulah pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Hutan adalah jantung dunia. Segala makhluk hidup bergantung dengan hutan. Alam yang alami menggantungkan udara-udara asri. Tetapi zaman kini, laju penghutanan secara alami tak sebanding dengan laju kerusakan hutan atau deforestasi. Kegundahan mulai terasa ketika satu persatu hutan hilang lenyap tak tersisa. Semakin terseduh-seduh ketika pandemi datang, tak menyisakan satu udara untuk makhluk hidup melestarikannya. Lalu bertanya-tanya, kenapa semua tampak biasa saja melihat kerusakan di depan mata, seperti tidak peduli. Padahal akan sangat menderita jika Allah menumpahkan amarahnya. Cobalah ingat kembali, bagaimana bencana alam, khususnya banjir, melanda bumi Indonesia. Hal itu terjadi karena bentuk ketidakpedulian manusia akan alam. Bencana banjir yang terjadi dikarenakan penebangan liar yang semakin marak, membuang sampah sembarangan, serta faktor cuaca. Namun, di antara semua itu, yang paling mencolok penyebab terjadinya banjir adalah penebangan liar yang semakin marak tanpa adanya reboisasi. Pemuda-pemudi Indonesia harusnya tanggap reboisasi, bukan hanya mengerti materi, tetapi paham akan teori. Reboisasi menunjukkan jati diri yang manusiawi, yang mulai memperbaiki dan bersimpati. Reboisasi salah satu langkah selamatkan bumi. Mengapa? Karena pohon merupakan bagian penting dalam melindungi bumi dari bencana. Hutan dan lingkungan akan sangat berterima kasih jika kita, para pemuda dan pemudi Indonesia, bisa melestarikannya kembali. Bukan bergerak atas kemauan orang lain, tetapi karena sadar akan pentingnya hutan bagi makhluk hidup. Mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Selamatkanlah alam tanpa tapi. Lestarikan bumi dengan reboisasi.